Cinta suamiku ternyata hanya untuk mantan istrinya. Aku menikahi duda anak satu dan ternyata aku hanya dijadikan sebagai pelampiasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di LA Stories. Di balik senyuman ada air mata yang tak terlihat. Di balik tawa, ada kisah yang tak pernah diceritakan. Ini adalah LA Stories. Tempat di mana kisah nyata jadi pelajaran, dan luka hati jadi kekuatan. Setiap cerita di sini bukan sekadar drama, tapi potongan hidup yang bisa jadi cermin untuk kita semua. Siapkan hatimu, karena apa yang kamu dengar bisa mengubah cara pandangmu selamanya. Ini bukan sekadar cerita. Ini adalah kenyataan yang belum tentu sanggup kamu jalani. Halo, aku Rina. Ini adalah kisah nyata hidupku, tentang cinta, pengkhianatan, dan keberanian untuk bangkit. Aku menikahi Bastian, seorang duda anak satu yang awalnya tampak penuh perhatian dan manis. Aku menyayangi anaknya, Cynthia, seperti anakku sendiri. Aku percaya cintaku tulus bisa mengisi hati keluarganya dan membuat kami bahagia bersama. Tapi kenyataan pahit datang menghantamku. Perlahan, aku menyadari bahwa cinta Bastian ternyata masih untuk mantan istrinya, Ella. Aku hanya dijadikan pelampiasan dari rasa kehilangan dan rindu masa lalunya. Setiap senyum manis yang dia berikan padaku ternyata tak tulus sepenuhnya. Cynthia, yang aku rawat dan sayangi, tetap memanggil Ella, Mami, membuat hatiku hancur berkeping-keping. Air mata, kekecewaan, dan rasa sakit yang kurasakan akhirnya memaksaku untuk membuat keputusan terbesar dalam hidupku. Pergi. Aku meninggalkan Bastian, meski itu berarti meninggalkan sebagian hatiku dan anak yang kucintai. Namun dari luka itu, aku belajar berdamai dengan diri sendiri, memaafkan, dan membuka hati untuk cinta baru. Aku bertemu Ardi, seorang duda yang tulus, penuh kesabaran, dan memahami arti cinta yang sesungguhnya. Bersama dia, aku belajar mencintai lagi, tanpa bayangan masa lalu, tanpa rasa takut, dan tanpa kepura-puraan. Kini aku bahagia. Aku menemukan cinta sejati, membangun kehidupan baru yang harmonis, dan tetap menjaga hubungan baik dengan Cynthia. Kisah ini membuktikan bahwa seorang perempuan yang pernah terluka pun bisa bangkit, menemukan kebahagiaan, dan mencintai lagi dengan tulus. Kalau kamu ingin terus mengikuti kisahku dan cerita-cerita inspiratif lainnya dari LA Stories, jangan lupa like video ini kalau kamu tersentuh dengan kisahku. Komen di bawah pengalaman atau pendapatmu tentang cerita ini. Subscribe dan aktifkan notifikasi agar tidak ketinggalan kisah nyata berikutnya. Terima kasih sudah menonton dan menjadi bagian dari perjalanan hidupku. Sebelum masuk ke ceritanya, jangan lupa absen dulu Bunda. Bunda semuanya dari daerah mana saja. Dan bagi yang sudah subscriber semoga rezekinya lancar. Aku, Rina, berharap kisah ini bisa menginspirasi kalian semua untuk tetap kuat, meski cinta dan hidup kadang tak seperti yang kita harapkan. Namaku Rina Prameswari, usiaku 29 tahun. Aku bekerja sebagai perawat di sebuah klinik swasta di kota kecil tempat aku lahir dan tumbuh, di daerah Jawa Tengah. Hidupku sederhana, tapi penuh kasih. Aku dibesarkan oleh orang tua yang hangat. Ayahku, Pak Darto, seorang guru pensiunan, dan ibuku, Bu Ningsih, seorang ibu rumah tangga yang sabar. Aku juga punya satu adik laki-laki bernama Eko, yang saat ini masih kuliah di Yogyakarta. Keluargaku selalu mengajarkan untuk hidup dengan hati yang tulus dan tidak menghitung balas budi. Aku tumbuh menjadi perempuan yang lembut, tapi cukup tegas dalam mengambil keputusan. Meski begitu, di usia menjelang 30,
Aku mulai merasa khawatir. Hampir semua teman sebayaku sudah menikah, sementara aku masih sendiri. Kadang ibu suka bergumam, "Rina, kapan kamu ngenalin calon ke ibu? Jangan milih terus, nanti keburu lewat umur, loh." Aku hanya tertawa kecil setiap kali mendengarnya, padahal di dalam hati, aku juga ingin punya keluarga sendiri. Hidupku berubah di suatu hari yang tak pernah kuduga. Semua bermula ketika aku bertugas menangani pasien kecelakaan lalu lintas di klinik tempatku bekerja. Pasien itu adalah seorang pria berusia sekitar 35 tahun, berwajah teduh namun tampak lelah. Ia datang dengan luka di tangannya dan sedikit memar di pipi. Dari pembawaannya, terlihat bahwa dia orang yang tenang tapi menyimpan beban berat di dalam pikirannya. "Namanya siapa, Pak?" tanyaku saat membersihkan lukanya. "Bastian," jawabnya pelan, dengan senyum yang sedikit dipaksakan. Sejak hari itu, entah mengapa, ada sesuatu yang berbeda. Bastian sering datang ke klinik untuk kontrol. Kadang ia datang membawa kopi atau sekadar roti untukku. Katanya, itu bentuk terima kasih karena aku sudah menanganinya dengan sabar. Dari obrolan ringan itu, aku mulai mengenalnya lebih dalam. Ternyata, Bastian adalah seorang duda beranak satu. Ia bekerja sebagai karyawan di perusahaan distribusi alat rumah tangga dan tinggal tak jauh dari klinik. Anaknya, Cynthia, baru berusia 7 tahun dan duduk di bangku kelas 2 SD. Ia bercerita bahwa sudah 2 tahun bercerai dengan istrinya, Ella, karena perbedaan prinsip dan seringnya pertengkaran. Awalnya aku merasa iba. Aku melihat bagaimana Bastian berjuang sendirian menjadi ayah sekaligus ibu bagi Cynthia. Ia sering bercerita tentang betapa sulitnya membagi waktu antara pekerjaan dan anak. Dari rasa iba itu, perlahan muncul rasa kagum. Ia tampak seperti sosok lelaki bertanggung jawab, penuh kasih, dan tulus. Setiap kali Bastian menjemput Cynthia di sekolah yang kebetulan dekat dengan klinik, ia selalu menyapa, dan Cynthia selalu tersenyum manis sambil melambaikan tangan. Ada kehangatan yang sulit kujelaskan. Seolah takdir sedang mempertemukan kami dalam waktu yang tepat, saat aku mulai lelah menunggu, dan dia sedang mencari tempat untuk pulang. Namun, aku tidak tahu bahwa pertemuan itu kelak akan menjadi awal dari kisah cinta yang penuh luka dan air mata. Kisah di mana aku, Rina, akan belajar bahwa mencintai seseorang yang belum selesai dengan masa lalunya adalah bentuk pengorbanan yang paling menyakitkan. Hari itu, aku baru saja selesai shift sore di klinik. Langit mulai berwarna oranye, dan aku memutuskan untuk berjalan sebentar ke taman dekat klinik sambil menikmati udara senja. Saat duduk di bangku taman, tiba-tiba aku melihat sosok yang tak asing sedang bermain bersama seorang anak kecil. "Rina?" panggil seseorang dengan nada lembut. Aku menoleh. Itu Bastian, dengan senyum hangat yang kini terlihat lebih cerah dari pertama kali kami bertemu di klinik. Di sampingnya ada seorang gadis kecil berambut panjang, memakai bandeau warna merah muda dan memegang balon berbentuk hati. "Oh, Mas Bastian," jawabku sambil tersenyum. Bastian kemudian menepuk pelan kepala gadis kecil itu. "Cynthia, ini Tante Rina. Tante yang pernah bantu ayah waktu kecelakaan dulu." Anak kecil itu menatapku dengan mata bulat bening yang polos, lalu tersenyum malu-malu. "Halo, Tante Rina," ucapnya lirih. Suaranya lembut seperti bisikan angin sore. Aku spontan tertawa kecil. "Hai, Cynthia, cantik sekali, mirip ayahnya," kataku sambil berjongkok agar sejajar dengannya. Bastian tertawa pelan. "Wah, bisa-bisa Cynthia makin manja kalau tante bilang begitu." Hari itu, entah mengapa, waktu terasa berjalan lambat. Kami bertiga menghabiskan sore di taman, berbincang ringan. Cynthia bercerita tentang sekolahnya,
teman-temannya, dan bagaimana ia sering membantu ayahnya menyiapkan sarapan setiap pagi. Setiap kali ia tertawa, aku merasa seperti melihat sosok kecil yang tulus dan ceria, anak yang mungkin terlalu cepat mengerti arti kehilangan. Ketika matahari mulai tenggelam, Bastian menawarkan untuk mengantarkanku pulang. "Rina, biar aku antar. Sekalian Cynthia juga pengen jalan-jalan," katanya sopan. Aku sempat menolak, tapi akhirnya luluh melihat tatapan Cynthia yang begitu manis. Di perjalanan, Cynthia duduk di kursi belakang sambil menyenandungkan lagu anak-anak. Aku melihatnya lewat kaca spion, dan tiba-tiba ada rasa hangat yang sulit kujelaskan di dadaku. Dalam hati aku berkata, andai aku bisa menjadi bagian kecil dari hidup mereka berdua, mungkin aku bisa membuat mereka bahagia kembali. Sejak pertemuan itu, hubungan kami semakin dekat. Bastian sering mengajakku makan malam sepulang kerja. Kadang ia datang menjemputku di klinik dengan Cynthia di kursi belakang, sambil melambaikan tangan dan berteriak kecil, "Tante Erina ah." Aku mulai terbiasa dengan kehadiran mereka berdua. Di setiap momen itu, aku merasa seperti menemukan keluarga kecil yang selama ini aku impikan. Suatu malam, setelah kami selesai makan di warung sederhana langgananku, Bastian mulai membuka dirinya lebih dalam. "Rina," katanya perlahan, menatap ke arah meja. "Sebenarnya aku masih berusaha membangun hidup dari awal. Sejak berpisah dengan Ella, rasanya separuh hidupku ikut pergi." Aku terdiam, mendengarkan tanpa berani memotong. Ia melanjutkan, "Tapi, entah kenapa, sejak kenal kamu, aku mulai bisa tersenyum lagi. Kamu punya sesuatu yang Ella nggak punya, ketulusan." Kata-kata itu membuat dadaku bergetar. Aku tahu, Bastian masih menyimpan luka, tapi di saat bersamaan, aku juga merasa, mungkin akulah yang bisa menyembuhkannya. "Mas, semua orang berhak bahagia lagi, termasuk Mas Bastian," kataku lembut. Ia menatapku dalam diam, lalu tersenyum, senyum yang membuatku percaya, cinta bisa tumbuh dari luka. Hubungan kami berjalan semakin hangat. Cynthia mulai dekat denganku, bahkan sering meminta aku menemaninya belajar. "Kalau Tante Rina datang, aku pengen gambar bareng. Boleh ya Ayah?" Begitu katanya suatu malam. Aku tak bisa menahan senyum. Anak sekecil itu bisa membuat hatiku luluh dengan satu kalimat. Aku mulai sering datang ke rumah mereka, sekadar membawa makanan, atau menemaninya bermain. Kadang aku memasak untuk mereka, dan Bastian akan berkata sambil tertawa kecil, "Kayaknya rumah ini mulai hangat lagi sejak kamu sering datang, Rin." Kata-kata itu terasa seperti doa. Aku merasa diterima, dibutuhkan, dan dicintai. Namun di balik senyum Bastian, aku tak menyadari bahwa ada luka yang belum sembuh, dan bayangan masa lalunya masih menempel erat di hatinya. Aku terlalu sibuk merasa bahagia, hingga tak menyadari bahwa aku sedang menempuh jalan menuju cinta yang rapuh, cinta yang masih menyimpan nama orang lain di dalamnya. Malam itu, ketika aku pamit pulang, Cynthia berlari memelukku dari belakang. "Tante Rina, jangan lama-lama ya, besok main lagi," katanya dengan wajah ceria. Aku mengelus rambutnya sambil tersenyum. "Iya, sayang. Tante janji datang lagi." Aku tak tahu, pelukan kecil dari Cynthia malam itu akan menjadi pengikat yang membuatku bertahan, bahkan ketika hatiku mulai terluka nanti. Karena sejak hari itu, aku bukan hanya jatuh cinta pada Bastian, tapi juga pada anak kecil polos yang sudah kuanggap seperti darah dagingku sendiri. Bab 3. Saat Bastian mulai membuka hatinya dan mengajakku menikah. Hubunganku dengan Bastian dan Cynthia berjalan semakin dekat. Hari-hari yang dulu terasa sepi kini penuh tawa kecil dan kehangatan. Setiap kali aku pulang kerja, pesan Bastian sering muncul di layar ponselku.
Kamu udah makan, Rin? Cynthia nanyain kamu terus. Katanya kangen mau belajar gambar bareng. Kalau kamu sempat, mampir ya. Aku masakin teh hangat. Pesan-pesan sederhana itu entah kenapa membuat hatiku berdebar setiap kali ku baca. Di mataku, Bastian bukan lagi sekadar pasien yang kutolong dulu, tapi seseorang yang perlahan-lahan mulai mengisi ruang kosong di hatiku. Malam demi malam, kami sering berbincang lama di teras rumahnya setelah Cynthia tertidur. Kami bicara tentang banyak hal, tentang hidup, tentang kehilangan, dan tentang masa depan. Di balik obrolan itu, ada ketenangan yang belum pernah kurasakan sebelumnya. Namun, di sela-sela percakapan kami, ada hal-hal kecil yang sering membuatku diam. Seperti malam itu, ketika aku sedang menyiapkan teh hangat di dapurnya. Aku melihat satu bingkai foto yang tergeletak di atas meja kecil dekat lemari. Foto itu sedikit berdebu, tapi aku masih bisa mengenali sosok perempuan berambut panjang yang sedang tersenyum di samping Bastian dan Cynthia yang masih bayi. Aku tahu siapa dia. Ella. Aku terdiam beberapa detik. Saat aku hendak memindahkan bingkai itu ke tempat lain, suara langkah kaki Bastian terdengar. Rin, katanya pelan. Aku menoleh, sedikit canggung. Oh, maaf mas, aku cuma mau bersihin mejanya. Bastian tersenyum tipis, tapi aku bisa lihat matanya sedikit berubah sendu. Enggak apa-apa. Foto itu, dulu Cynthia yang minta jangan dibuang. Aku mengangguk pelan, tapi dalam hatiku, ada perasaan aneh yang tak bisa kujelaskan. Apakah foto itu juga masih berarti buatmu, Mas? Atau cuma untuk anakmu saja? Beberapa minggu kemudian, saat ulang tahunku yang ke-30, Bastian datang ke klinik membawakan kue kecil bertuliskan, untuk wanita yang paling sabar menunggu. Aku menahan air mata saat membaca tulisan itu. Di depan teman-temanku, ia terlihat begitu tulus. Tapi di balik senyum manis itu, aku masih melihat sesuatu di matanya. Tatapan yang dalam tapi seolah sedang mencari bayangan seseorang yang lain. Malam itu kami makan malam di sebuah kafe kecil. Aku masih bisa mengingat kata-katanya dengan jelas. Rin, aku tahu kamu orang yang baik. Kamu gak pernah menuntut apa-apa dariku. Kamu sayang sama Cynthia, dan aku bersyukur banget bisa kenal kamu. Mas, aku menatapnya dengan gugup. Aku gak mau terus sendirian. Aku juga gak mau Cynthia tumbuh tanpa sosok ibu yang bisa menyayanginya. Karena itu, aku mau tanya. Bastian menggenggam tanganku. Hangat, tapi terasa ragu. Kamu mau jadi istriku, Rin? Dunia seperti berhenti sejenak. Aku terdiam. Air mataku mengalir tanpa bisa kutahan. Semua perjuangan, rasa sayang, dan harapan yang kupendam selama ini seperti terjawab dalam satu kalimat itu. Mas, aku mau, jawabku lirih. Namun, di tengah kebahagiaan itu, ada sesuatu yang menggantung di udara. Bastian memelukku, tapi aku bisa merasakan pelukannya terasa berat, tidak seutuhnya. Seolah ada jarak tak kasat mata di antara kami. Ketika ia mengantarkanku pulang malam itu, aku melihat ponselnya sempat bergetar. Nama yang muncul di layar membuat dadaku menegang. Ella. Ia buru-buru menyembunyikan ponsel itu dan berkata cepat. Itu cuma urusan Cynthia, Rin. Aku tersenyum mencoba memahami, tapi jauh di dalam hati, aku tahu, alasan itu terdengar terlalu familiar untuk disebut kebetulan. Beberapa hari setelah lamaran itu, aku membantu Bastian menyiapkan rumahnya untuk acara sederhana kami nanti. Saat membereskan lemari, aku menemukan sebuah kotak kecil berisi surat dan foto-foto lama. Salah satunya adalah foto pernikahan Bastian dan Ella. Senyum bahagia mereka terasa hidup seolah baru kemarin diabadikan. Di bawah foto itu ada tulisan tangan Bastian sendiri. Untuk Ella,
cinta pertamaku dan rumah yang selalu aku rindukan. Tanganku gemetar. Dadaku sesak. Aku duduk terdiam lama di lantai ruang tamu itu sambil menatap foto tersebut. Air mataku menetes tanpa bisa kutahan. Jadi, apakah aku hanya pengganti dari cinta yang pergi? Ketika Bastian masuk dan melihatku sedang memegang kotak itu, ia hanya terdiam. Tidak marah, tidak juga menjelaskan. Ia hanya menarik napas panjang dan berkata pelan, "Rin, masa lalu itu nggak bisa dihapus begitu aja. Tapi aku pengin mulai lagi, sama kamu." Kata-katanya terdengar manis, tapi juga samar. Seolah bukan janji, melainkan harapan yang belum sepenuhnya yakin. Aku mencoba tersenyum, meski hati terasa hancur. "Mas, aku nggak butuh kamu melupakan masa lalumu. Aku cuma pengen kamu belajar menghargai masa depanmu bersamaku." Bastian menatapku lama. Lalu ia mengangguk. "Aku akan berusaha, Rin." Tapi entah kenapa, aku tahu, cinta yang dimulai dari luka akan selalu menyisakan bekas. Dan aku mulai takut. Apakah aku benar-benar bisa menghapus bayangan Ella dari hati suamiku kelak? Ataukah aku hanya akan menjadi tempat singgah dari cinta yang tak pernah benar-benar selesai? Malam itu aku menatap langit, memohon dalam doa yang lirih. "Tuhan, kalau ini memang takdirku, tolong jadikan aku cukup kuat untuk mencintai tanpa harus hancur." Hari pernikahanku tiba. Sebuah hari yang selama ini hanya bisa kubayangkan dalam doa dan mimpi panjangku. Aku berdiri di depan cermin, mengenakan kebaya putih sederhana yang dibelikan oleh ibuku. Senyumku merekah, tapi entah kenapa, ada getar halus di dadaku yang tak bisa kujelaskan. Antara bahagia, gugup, dan takut. Acara berlangsung sederhana. Hanya dihadiri keluarga dekat dan beberapa teman. Bastian tampak gagah dengan kemeja putih dan jas abu-abu. Senyumnya lembut, tapi entah kenapa, aku melihat tatapan matanya tak seterang biasanya. Ketika penghulu memintanya mengucap ijab kabul, suaranya sedikit bergetar. Aku terima nikahnya Rina Prameswari dengan mas kawin seperangkat alat salat dibayar tunai. Kalimat itu mengubah statusku seketika. Aku bukan lagi Rina yang sendiri. Aku kini seorang istri. Istri dari pria yang pernah mengisi hatiku dengan harapan dan janji. Setelah acara usai, Bastian menggenggam tanganku erat. "Terima kasih, Rin. Kamu sudah percaya padaku," katanya lembut. Aku tersenyum, menatap matanya dalam-dalam. "Sekarang aku cuma pengin satu hal, Mas. Semoga kita bisa saling menyembuhkan," jawabku pelan. Ia mengangguk, tapi pandangannya sempat kosong sesaat, seolah pikirannya terbang ke tempat lain. Hari-hari pertama pernikahan kami berjalan indah. Setiap pagi aku menyiapkan sarapan, sementara Bastian sibuk menyiapkan seragam kerja dan membantu Cynthia bersiap ke sekolah. Cynthia tampak bahagia, dan aku merasakan kehangatan keluarga kecil yang selama ini aku impikan. "Bu Rina, roti bakarnya enak banget," kata Cynthia dengan mulut penuh selai coklat. Aku tertawa kecil. "Pelan-pelan makannya, nanti belepotan." Bastian tersenyum dari balik koran. "Kalian berdua kayak anak sama ibunya beneran." Aku menatapnya hangat. "Memang sudah seperti itu, kan Mas?" Ia tertawa pelan, tapi tak menjawab. Namun perlahan, kebahagiaan itu mulai berubah. Ada hal-hal kecil yang tak pernah kusangka bisa membuatku resah. Malam-malam Bastian sering duduk sendirian di teras sambil menatap langit, memegang ponselnya lama sekali. Setiap kali aku keluar dan bertanya, "Ngapain, Mas?" Ia selalu menjawab singkat, "Cuma baca berita." Tapi wajahnya tampak tegang, matanya tidak fokus. Suatu malam, ketika ia ke kamar mandi, aku sempat melihat layar ponselnya menyala. Nama itu lagi, Ella. Pesan yang masuk, "Terima kasih sudah kirim uang buat Cynthia, Mas. Aku nggak tahu gimana kalau kamu nggak sepeduli ini." Aku menatap layar itu lama. Dadaku sesak. Ketika Bastian keluar, aku mencoba tetap tenang. "Mas,
Kamu masih sering komunikasi sama Mbak Ella? Tanyaku hati-hati. Ia menatapku cepat. Iya, tapi cuma soal Cynthia. Kamu jangan salah paham. Aku mengangguk, tapi hatiku tahu, itu bukan hanya soal anak. Karena setiap kali nama Ella disebut, wajahnya berubah. Perlahan, Bastian mulai lebih banyak diam. Dulu, setiap pulang kerja ia selalu membawa cerita tentang rekan kantor, tentang macet di jalan, tentang makanan baru yang ingin dicoba. Sekarang, setiap kali pulang, ia lebih sering langsung ke kamar. Aku capek. Rin, besok aja ngobrolnya ya. Kalimat itu jadi alasan yang sering kudengar. Cynthia pun mulai bertanya. Bu Rina, ayah kenapa sekarang sering diam aja? Aku hanya bisa tersenyum menenangkan. Ayah capek. Sayang, banyak kerjaan di kantor. Padahal aku tahu, itu bukan soal pekerjaan. Ada jarak yang mulai tumbuh di antara kami, pelan tapi pasti. Suatu sore, saat aku sedang membereskan lemari, aku menemukan sesuatu di laci Bastian. Sebuah kotak kecil berisi surat lama, surat yang rupanya ditulis oleh Ella. Tulisan tangannya rapi, penuh emosi. Mas, kalau suatu saat kamu baca ini, berarti aku sudah benar-benar pergi. Tapi aku tahu, hatimu gak akan pernah bisa benar-benar lepas dariku. Karena cinta kita bukan cuma cerita, tapi luka yang gak pernah sembuh. Tanganku bergetar. Aku menutup surat itu perlahan. Air mataku jatuh, membasahi ujung kertasnya. Tiba-tiba Bastian muncul di pintu kamar. Kamu ngapain, Rin? Suaranya tegas. Aku terkejut, buru-buru menyembunyikan surat itu. Aku cuma bersihin lemari, jawabku lirih. Ia menatapku lama, lalu mendekat dan mengambil kotak itu dari tanganku. Itu masa lalu. Rin, jangan diusik lagi, katanya dingin. Aku hanya bisa diam. Bukan karena aku takut, tapi karena aku tahu, masa lalunya belum benar-benar berakhir. Sejak malam itu, sikap Bastian semakin berubah. Ia mulai sering pulang larut. Alasannya selalu sama, lembur di kantor, rapat mendadak, urusan proyek. Tapi entah kenapa, setiap kali pulang, aroma parfum wanita yang samar tercium dari bajunya. Aku mencoba bertanya halus, tapi jawabannya selalu membuatku semakin terluka. Rin, kamu jangan terlalu sensitif. Aku capek kerja, bukan main-main. Kadang aku bertanya dalam hati, kenapa cinta yang dulu terasa begitu indah, kini berubah jadi luka tanpa suara? Aku berusaha tetap sabar, tetap tersenyum di depan Cynthia, tetap menjalankan tugasku sebagai istri. Tapi di dalam hati, aku tahu, Bastian bukan lagi pria yang sama seperti dulu. Malam-malamku kini sering kuhabiskan dalam doa. Aku duduk di tepi ranjang, menatap sosok Bastian yang tertidur di sampingku dengan wajah tenang. Tapi di balik ketenangan itu, aku tahu hatinya tak lagi di sini. Ia mungkin tidur di sisiku, tapi cintanya masih tertinggal di masa lalu, bersama perempuan yang pernah ia sebut rumah. Aku mengusap wajahnya pelan, lalu berbisik dalam hati. Mas, andai aku tahu sejak awal hatimu belum sembuh, mungkin aku tak akan jatuh sedalam ini. Dan malam itu, untuk pertama kalinya sejak kami menikah, aku menangis dalam diam. Menangis karena aku mencintai seseorang yang tubuhnya ada di sisiku, tapi hatinya sudah pergi jauh. Pagi itu, suasana rumah kami tak seperti biasanya. Biasanya Bastian selalu bangun lebih dulu, menyeduh kopi dan membangunkan Cynthia untuk bersiap ke sekolah. Tapi kali ini, yang kulihat hanyalah secangkir kopi dingin yang sudah lama tak tersentuh di meja makan. Aku melangkah perlahan ke kamar, dan di sana kulihat Bastian masih tertidur. Wajahnya lelah, ponsel di genggamannya. Aku menunduk, melihat layar yang masih menyala samar. Ada pesan masuk. Mas, aku kangen. Besok bisa ketemu. Nama pengirimnya, Ella. Aku menahan napas. Dadaku sesak.
Tapi aku menahan air mata yang hampir jatuh. Aku tak mau Cynthia melihatku hancur pagi-pagi begini. Dengan tangan gemetar, aku menutup ponselnya perlahan dan membangunkannya. Mas, udah jam 7. Cynthia harus sekolah. Bastian membuka mata perlahan, mengerjap sebentar lalu berkata datar. Iya, bentar lagi. Aku menunggu di dapur, tapi ia tak kunjung keluar. Akhirnya aku yang menyiapkan roti dan susu untuk Cynthia sendiri. Bu Rina, ayah nggak sarapan? Tanya Cynthia polos, dengan mulut kecilnya yang belepotan susu. Aku tersenyum menenangkan. Ayah lagi capek. Sayang, biarin dia istirahat dulu. Padahal dalam hati aku tahu, Bastian bukan sedang istirahat. Ia hanya tak ingin bertatap muka denganku pagi ini. Hari demi hari berlalu. Aku mulai merasa seperti orang asing di rumahku sendiri. Bastian semakin jarang pulang tepat waktu. Kadang aku duduk di ruang tamu hingga tengah malam, menunggu suara pintu terbuka, menunggu langkah kakinya terdengar di teras. Tapi yang datang hanya sepi, dan suara jangkrik di luar jendela. Cynthia sering menemaniku menunggu. Ia duduk di pangkuanku sambil memeluk boneka kelincinya. Bu Rina, ayah kenapa sekarang jarang makan malam bareng kita? Aku tersenyum hambar. Ayah kerja. Sayang, biar nanti kamu bisa beli sepatu baru. Kalau ayah kerja terus, nanti ayah lupa sama aku ya? Pertanyaan polos itu seperti pisau yang menembus dadaku. Aku tak tahu harus menjawab apa. Aku hanya bisa memeluknya erat sambil berbisik. Ayah nggak akan lupa sama kamu, sayang. Tapi di dalam hati, aku mulai takut. Bukan takut kehilangan cinta Bastian padaku, tapi takut melihat Cynthia kehilangan kasih ayahnya. Anak kecil itu tak pantas jadi saksi dari hubungan yang mulai retak. Suatu malam, ketika aku sedang menyiapkan makan malam, ponsel Bastian berdering di meja makan. Ia sedang mandi. Aku menatap layar yang berkedip. Nama yang sama muncul lagi. Ella. Tanganku bergetar. Tapi entah kenapa, malam itu aku tak bisa menahan diri. Aku angkat telepon itu. Halo, Mas. Besok Cynthia ulang tahun. Kamu sempat datang, kan? Suara wanita di seberang terdengar lembut tapi jelas familiar. Aku diam. Tidak menjawab. Mas. Akhirnya aku menjawab pelan. Ini Rina. Suasana di seberang tiba-tiba hening beberapa detik. Lalu terdengar suara pelan namun tajam. Oh, jadi kamu istrinya sekarang? Aku menarik napas dalam. Iya. Dan mulai sekarang, kalau ada urusan soal Cynthia, silakan lewat aku. Jangan lagi diam-diam menghubungi suamiku tengah malam. Ella terkekeh kecil. Tenang aja. Aku cuma ingin memastikan Bastian tetap jadi ayah yang baik. Lagi pula, meskipun kamu istrinya sekarang, bukan berarti dia udah bisa lupa sama masa lalu, kan? Sebelum aku sempat menjawab, telepon itu terputus. Aku berdiri terpaku. Dunia seakan berputar. Kata-kata itu menggema di kepalaku. Bukan berarti dia udah bisa lupa sama masa lalu. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, aku sadar, aku bukan sedang berjuang melawan wanita lain, tapi melawan kenangan yang tak pernah mati. Ketika Bastian keluar dari kamar mandi, aku masih berdiri di tempat yang sama, ponselnya masih di tanganku. Mas, ucapku pelan. Ia menatapku curiga. Kenapa? Barusan Ella telepon. Bastian langsung menegang. Kamu angkat? Iya, karena aku istrimu, Mas. Ia menarik napas panjang. Kamu nggak usah ikut campur urusan itu, Rin. Itu soal anak.
Aku menatapnya dengan air mata yang mulai menggenang. Mas, aku cuma mau nanya satu hal. Kamu masih mencintai dia? Ia diam. Hening. Tak ada jawaban. Tapi justru keheningan itulah yang menjawab semuanya. Mas nggak perlu ngomong apa-apa. Dari cara kamu diam aja, aku udah tahu jawabannya, kataku pelan, sebelum beranjak ke kamar. Malam itu aku menangis dalam diam, menekan wajahku di bantal agar isakku tak terdengar oleh Cynthia yang tidur di kamar sebelah. Aku merasa kalah, tapi bukan karena cinta, melainkan karena aku sudah berjuang untuk sesuatu yang ternyata tak pernah benar-benar kumiliki. Beberapa hari kemudian, saat aku sedang menyisir rambut Cynthia sebelum berangkat sekolah, gadis kecil itu memelukku dari belakang. Bu Rina. Suaranya lirih. Iya, sayang. Aku dengar ayah ngomong di telepon semalam. Ayah bilang kangen sama mama. Sisir di tanganku jatuh. Aku menatap wajah kecilnya yang polos, dan air mataku langsung menetes tanpa bisa kutahan. Aku berusaha tersenyum. Cynthia, kamu sayang mama? Iya. Tapi aku juga sayang Ibu Rina, jawabnya polos. Aku memeluknya erat, sambil berbisik dengan suara bergetar. Terima kasih, sayang. Kamu anak yang baik. Jangan salahkan siapa-siapa ya. Hari itu aku berangkat kerja dengan mata sembab. Sepanjang jalan, pikiranku berputar antara logika dan perasaan. Aku mencintai Bastian, tapi setiap kali menatapnya, aku merasa hanya menjadi bayangan dari perempuan lain. Aku menyayangi Cynthia sepenuh hati, tapi setiap kali gadis kecil itu memanggil Mama di depan ayahnya, aku bisa melihat luka lama yang kembali menganga di mata Bastian. Malamnya, aku memutuskan untuk bicara. Mas, kita harus jujur. Aku capek pura-pura nggak tahu. Aku tahu kamu masih sering ketemu Ella. Aku tahu kamu masih nyimpan fotonya di dompet. Dan aku tahu, hatimu belum sepenuhnya untukku. Bastian menghela napas berat. Rin, kamu salah paham. Aku cuma pengen semua tetap baik demi Cynthia. Aku menatapnya dengan mata yang basah. Tapi demi Cynthia bukan berarti kamu harus bohongin aku setiap hari. Ia terdiam, lalu berkata dengan nada datar, aku nggak bohong. Aku cuma nggak mau kamu tersakiti. Aku tertawa kecil, getir. Mas, justru kebohonganmu itu yang paling menyakitkan. Ia tak membalas, hanya diam. Lalu berjalan keluar kamar tanpa sepatah kata pun. Aku duduk di lantai, menatap pintu yang baru saja tertutup. Hening, dingin, sunyi. Malam itu aku sadar, cinta yang kuperjuangkan sudah mulai sekarat. Dan yang paling menyakitkan bukan karena aku tidak dicintai, tapi karena aku tahu, aku hanyalah pelampiasan dari cinta yang tak pernah benar-benar hilang dari hatinya. Aku menatap jendela, menatap bulan yang menggantung sendu di langit malam, lalu berbisik dalam hati, Tuhan, sampai kapan aku harus pura-pura bahagia di samping seseorang yang masih mencintai masa lalunya? Dan di kamar sebelah, terdengar suara kecil Cynthia memanggil dalam tidur. Bu Rina, ayah jangan ninggalin aku ya. Aku menatap langit lagi, kali ini sambil menahan tangis yang semakin dalam. Karena ternyata, bukan hanya aku yang terluka, tapi juga anak kecil yang tak berdosa di tengah cinta yang tak selesai. Hari-hari berikutnya terasa panjang, dingin, dan sepi. Rumah yang dulu penuh dengan tawa Cynthia dan obrolan hangat di meja makan kini berubah menjadi tempat yang sunyi. Hanya ada suara detik jam dinding yang terus berdetak, mengingatkanku bahwa waktu terus berjalan, meski cinta kami perlahan mati. Aku mulai terbiasa makan malam sendirian. Piring Bastian tetap kosong di meja, tak tersentuh. Saat aku bertanya lewat pesan, jawabannya selalu sama. Mas lembur. Mas lagi rapat di luar.
Mas nganter klien. Tapi setiap kali aku melihat layar ponselnya yang kadang tertinggal di rumah, aku tahu, rapat, itu hanyalah nama lain dari pertemuan yang tidak pernah ingin dia akui. Ella. Lagi dan lagi, nama itu muncul di hampir setiap notifikasi. Suatu sore, aku menjemput Cynthia lebih awal dari sekolah. Aku ingin memberinya kejutan kecil, makan es krim di taman seperti dulu. Tapi begitu kami tiba di taman, langkahku terhenti. Di seberang sana, di bawah pohon flamboyan yang rimbun, aku melihat sosok yang tak asing. Bastian. Dan di sampingnya, Ella. Mereka tertawa. Tawa yang dulu hanya menjadi milikku kini menjadi milik orang lain. Tanganku langsung gemetar. Napasku tercekat. Cynthia menarik ujung bajuku polos. Bu Rina, itu ayah, ya? Aku menatapnya, berusaha tegar. Iya, sayang. Kenapa ayah sama mama? Tanyanya lagi dengan mata kecilnya yang jernih. Aku menelan ludah, menahan sesak di tenggorokan. Mungkin mereka lagi ngobrol soal kamu. Aku memalingkan wajah, tak sanggup lagi melihat. Air mataku jatuh begitu saja, tanpa bisa kucegah. Malamnya, ketika Bastian pulang, aku mencoba bersikap tenang. Ia datang seperti biasa, dengan bau parfum yang asing menempel di bajunya. Bukan parfum yang biasa kupilihkan untuknya. Mas, tadi siang aku lihat kamu sama Ella, kataku tanpa berputar-putar. Bastian terdiam, membuka jasnya, lalu meletakkannya di kursi. Oh, iya. Kami kebetulan ketemu pas aku habis dari kantor. Kebetulan? Aku menatapnya tajam. Mas pikir aku nggak tahu bedanya kebetulan sama janji ketemu. Ia menatapku balik. Matanya datar. Rin, jangan mulai lagi. Aku capek. Capek? Mas pikir aku nggak capek? Setiap malam nunggu kamu pulang. Tiap pagi pura-pura nggak tahu kamu bohong? Aku juga capek. Mas. Bastian membanting tasnya ke meja. Kamu tuh selalu curiga. Rin, aku ini cuma pengen hubungan sama Ella tetap baik buat Cynthia. Kamu ngerti nggak? Aku menatapnya dengan air mata yang mulai jatuh satu-satu. Mas, aku bukan bodoh. Aku tahu kapan kamu peduli buat anakmu, dan kapan kamu cuma nyari alasan buat nemuin dia. Ia terdiam sejenak, lalu berkata dingin, mungkin kalau kamu nggak terlalu mengatur hidupku, aku nggak akan ngerasa sesak begini. Kata-kata itu menusukku dalam-dalam. Aku terdiam, hanya bisa menatapnya pergi ke kamar tanpa melihat wajahku sedikit pun. Malam itu, aku duduk di ruang tamu sendirian, menatap foto pernikahan kami di dinding. Aku menelusuri wajahku yang tersenyum bahagia di dalam bingkai itu. Betapa polosnya aku dulu, percaya bahwa cinta bisa menyembuhkan luka lama seseorang. Padahal, nyatanya cinta bisa berubah menjadi luka baru yang lebih dalam. Beberapa hari kemudian, aku mendapati perubahan lain yang lebih menyakitkan. Bastian mulai menyembunyikan banyak hal. Ponselnya kini selalu terkunci. Ia membawa laptopnya ke kamar mandi. Dan ketika aku tanya kemana dia pergi, jawabannya selalu singkat, ada urusan. Suatu malam, ketika aku membuka lemari pakaian, aku melihat satu set kemeja putih dan celana panjang yang jarang dia pakai sudah hilang. Aku tahu betul, itu pakaian yang dulu pernah kupilihkan untuk pertemuan penting. Kini hilang, bersamaan dengan sisa kepercayaan yang tersisa di hatiku. Aku mencoba tegar demi Cynthia. Tapi bahkan anak sekecil itu mulai merasakan sesuatu yang salah. Bu Rina, kenapa ayah jarang peluk aku sekarang? Katanya lirih suatu malam sebelum tidur. Aku terdiam. Mungkin ayah sibuk, sayang. Tapi ayah sekarang suka senyum sendiri waktu main HP. Katanya polos. Hatiku serasa diremas. Aku memeluknya erat, sambil menahan air mata yang mengalir tanpa suara. Suatu malam hujan deras, Bastian tak kunjung pulang. Pukul 11, 12, bahkan lewat jam 1, ia masih belum datang. Aku menatap layar ponsel, jari-jariku sudah lelah menekan tombol panggilan.
Tak ada jawaban. Lalu tiba-tiba, satu pesan masuk. Maaf, aku nginep di luar. Ada urusan penting. Aku menatap layar itu lama sekali. Lalu aku membalas pelan. Urusan penting dengan Ella? Tak ada balasan. Hanya tanda centang dua yang lama-lama berubah abu-abu. Aku duduk di lantai, memeluk lututku, menatap hujan yang menetes di luar jendela. Tetes air di kaca seperti cermin hatiku malam itu. Retak, dingin, dan tak berdaya. Aku berbisik pelan pada diriku sendiri. Mungkin memang salahku. Terlalu cepat percaya kalau seseorang bisa mencintai aku seutuhnya setelah dia hancur karena orang lain. Keesokan harinya, aku bangun dengan mata bengkak. Cynthia sudah duduk di meja makan, menatap sarapan yang kuhidangkan tanpa semangat. Ayah mana, Bu? Tanyanya. Aku memaksa tersenyum. Ayah udah berangkat pagi-pagi banget. Kenapa ibu sedih? Aku berhenti sejenak. Anak sekecil itu ternyata bisa membaca wajah ibunya. Aku membelai rambutnya lembut. Ibu nggak sedih. Sayang, ibu cuma rindu. Rindu siapa? Aku menatap matanya yang jernih, lalu berbisik. Rindu seseorang yang udah mulai lupa caranya pulang. Beberapa minggu kemudian, aku tak sengaja menemukan foto di dompet Bastian. Foto kecil, foto Ella, tersenyum, mengenakan baju putih yang sama seperti di taman hari itu. Aku memandangi foto itu lama, lalu meletakkannya kembali tanpa sepatah kata. Aku tidak ingin marah lagi. Aku sudah terlalu lelah. Aku hanya menatap langit malam, sambil berbisik lirih. Kalau dia memang masih cintai Ella, kenapa Tuhan mempertemukanku dengannya? Hanya untuk dijadikan obat sementara. Aku mulai menyadari, cinta yang kupelihara sendirian ini perlahan membunuhku dari dalam. Aku bukan lagi Rina yang dulu, yang percaya, yang tertawa, yang penuh harapan. Yang tersisa kini hanyalah wanita yang berusaha bertahan di antara cinta dan luka yang sama-sama ia sayangi. Dan malam itu, sebelum tidur, aku mendengar suara Bastian di kamar mandi, berbicara pelan lewat telepon. Aku tak bisa menahan diri. Aku mendekat, menempelkan telingaku ke pintu. Iya, El, aku juga kangen. Tapi tolong jangan telepon malam-malam gini lagi. Rina bisa curiga. Hening sebentar. Iya, aku masih sayang kamu. Tapi aku juga nggak mau Cynthia bingung. Dunia rasanya berhenti. Kalimat terakhir itu terus bergema di kepalaku. Aku masih sayang kamu. Aku menutup mulutku rapat-rapat agar isakku tak terdengar. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, aku berdoa bukan agar Bastian kembali mencintaiku, tapi agar aku punya cukup kekuatan untuk melepaskannya saat waktunya tiba. Hari-hari berikutnya berjalan seperti kabut. Aku hidup, tapi rasanya bukan aku. Aku tersenyum untuk Cynthia, tapi hatiku hampa. Aku masih menyiapkan sarapan untuk Bastian, tapi tanganku gemetar setiap kali memegang cangkir kopi miliknya. Bukan karena panas, tapi karena dingin di dalam dada ini sudah menusuk sampai ke tulang. Setiap pagi, aku mendengar suara langkahnya terburu-buru. Ia berpakaian rapi, memakai parfum yang dulu kubelikan, tapi kini wanginya terasa asing di hidungku. Aku tahu kemana ia pergi, meski tak pernah mengatakannya. Aku tahu siapa yang dituju hatinya, meski tubuhnya masih berada di rumah yang sama denganku. Cynthia sering bertanya, "Bu Rina, kenapa ayah nggak pernah makan bareng kita lagi?" Dan aku hanya bisa menjawab pelan, "Mungkin ayah lagi banyak kerjaan, sayang." Padahal jauh di dalam hatiku, aku ingin berkata, "Karena ayahmu sudah punya tempat lain untuk makan malamnya." Suatu malam, aku memutuskan untuk berhenti menutup mata. Aku ingin tahu kebenaran, seburuk apapun rasanya. Aku menunggu Bastian pulang. Waktu terus berjalan, jam dinding sudah menunjukkan pukul 11 malam. Hujan deras mengguyur di luar. Angin meniup tirai, membuat rumah terasa lebih sunyi dari biasanya. Aku menatap ponselku. Tak ada kabar.
Tiba-tiba, notifikasi masuk. Pesan dari nomor tak dikenal. Mbak, aku pikir Mbak perlu tahu ini. Di bawah pesan itu, ada sebuah foto. Foto Bastian, berdiri di depan sebuah restoran, menggenggam tangan Ella. Wajahnya tersenyum, seperti pria yang baru jatuh cinta. Wajah yang sama yang dulu menatapku di hari pernikahan kami. Tanganku langsung gemetar. Dunia seolah berhenti berputar. Aku terisak, menutup mulutku dengan tangan, mencoba menahan suara tangis agar Cynthia tidak terbangun. Tapi air mata ini tak bisa lagi dibendung. Semua yang selama ini kutahan, meledak malam itu. Aku tidak butuh lagi alasan, tidak butuh lagi pembelaan. Aku tahu sekarang, aku memang hanya pelampiasan, pengganti untuk cinta yang belum selesai. Keesokan paginya, aku menatap wajahku di cermin. Mata sembab, bibir pucat, tapi ada sesuatu yang berbeda di sana. Ada tekad. Aku tidak akan terus menjadi korban. Aku tidak akan terus tinggal dalam rumah yang hanya menyisakan luka. Ketika Bastian pulang sore itu, aku sudah menunggunya di ruang tamu. Di atas meja, sudah kutata foto-foto pernikahan kami, cangkir yang sering ia pakai, dan surat yang kutulis dengan tangan gemetar. Mas, suaraku terdengar tenang meski jantungku berdebar kencang. Ia menatapku cepat, tampak kaget melihat ekspresiku yang tak seperti biasanya. Kita perlu bicara. Bicara apa lagi, Rin? Aku capek, katanya sambil melepas jasnya. Aku menatapnya lurus, lalu melempar ponsel ke meja. Layar menyala, menampilkan foto dirinya dengan Ella di restoran itu. Ia terdiam. Matanya membesar, napasnya tertahan. Mas, capekku lebih dari kamu, kataku pelan. Capek pura-pura nggak tahu, capek pura-pura percaya, capek berjuang sendirian buat cinta yang cuma aku yang pegang. Bastian masih diam, mencoba mengambil ponsel itu, tapi aku menahannya. Mas, aku nggak mau dengar alasan. Aku cuma mau tahu satu hal. Kenapa aku? Kenapa kamu nikahin aku kalau hati kamu masih di dia? Ia menunduk. Lama sekali. Lalu akhirnya berkata dengan suara berat. Rin, waktu itu aku cuma pengen mulai hidup baru. Aku pikir aku bisa ngelupain Ella lewat kamu. Air mataku langsung jatuh. Jadi benar, aku cuma pelampiasan. Ia tidak menjawab. Diamnya sudah cukup jadi jawaban. Aku menatapnya dengan pandangan kosong. Mas, aku nggak minta cinta yang besar. Aku cuma minta kejujuran. Tapi ternyata itu pun terlalu sulit buat kamu. Malam itu, aku bereskan semua barangku pelan-pelan. Baju-baju yang dulu aku beli bersama Bastian, kubungkus dalam koper. Foto-foto kami kubiarkan di meja, biar dia tahu bahwa semua kenangan itu tinggal sisa. Cynthia masuk ke kamar. Matanya sayu. Bu Rina, kenapa ibu bersin baju? Aku berlutut, memeluknya erat. Sayang, ibu harus pergi dulu. Ya. Pergi kemana, Bu? Pergi supaya ibu nggak sedih lagi. Terus aku sama siapa? Aku menatap matanya, menahan tangis. Kamu sama ayah. Sayang. Tapi ingat, ibu tetap sayang kamu. Tangannya memeluk leherku erat, tak mau lepas. Aku nggak mau ibu pergi. Aku menangis sejadi-jadinya. Maaf, sayang, tapi kadang pergi adalah satu-satunya cara untuk tetap waras. Pagi harinya, aku menulis surat terakhir untuk Bastian. Mas, terima kasih sudah sempat menjadikanku bagian kecil dari hidupmu, meski cuma sementara. Aku nggak marah lagi. Aku cuma kecewa, karena ternyata aku berjuang di tempat yang salah. Aku nggak akan minta kamu mencintaiku, karena aku sadar, cinta nggak bisa dipaksa. Aku pamit. Mas, bukan karena aku nggak kuat, tapi karena aku ingin sembuh. Jangan ajak Cynthia mencari aku dulu. Biarkan dia tenang, biarkan aku juga belajar berdamai. Kusimpan surat itu di meja makan, lalu melangkah keluar rumah tanpa menoleh ke belakang.
Hujan turun pelan, membasahi wajahku, menyamarkan air mata yang belum juga kering. Setiap langkah terasa berat, tapi anehnya, ada rasa lega. Untuk pertama kalinya, aku melangkah bukan karena ingin dikejar, tapi karena ingin menemukan diriku sendiri lagi. Sore harinya, aku menerima pesan singkat dari nomor Bastian. "Rin, kamu di mana?" Aku salah. "Pulang." "Ya." Aku membaca pesan itu lama, tapi tak ada lagi air mata. Hanya senyum tipis yang keluar di bibirku. "Mas, kamu terlambat," gumamku pelan. Aku menatap langit yang mulai cerah setelah hujan. Dan untuk pertama kalinya sejak lama, aku merasa bebas. Kadang cinta tidak berakhir karena takdir memisahkan, tapi karena salah satu berhenti berjuang. Dan ketika itu terjadi, yang paling bijak bukan memohon agar dia kembali, tapi belajar melepaskan, demi menemukan bahagia yang lain, yang lebih tulus. Aku, Rina, akhirnya tahu bahwa tidak semua pernikahan berakhir dengan kata selamanya. Beberapa harus berakhir, agar aku bisa menemukan diriku lagi. Pagi itu, aku terbangun bukan karena suara Bastian yang memanggil, bukan juga karena tawa kecil Cynthia yang biasa membangunkanku. Aku terbangun oleh suara burung di luar jendela, dan keheningan. Keheningan yang menakutkan, tapi juga menenangkan di saat yang sama. Aku menatap kamar kos sederhana yang kini menjadi tempatku bernaung. Tidak ada lemari besar, tidak ada hiasan foto pernikahan, tidak ada aroma parfum Bastian. Hanya ada koper kecil di sudut ruangan dan diriku, Rina yang baru saja memulai hidupnya dari nol. Aku menarik napas dalam. Aku bisa, aku pasti bisa, bisikku pada diri sendiri, meski dada masih terasa sesak setiap kali bayangan rumah itu muncul di kepala. Aku kini bekerja sebagai asisten administrasi di sebuah toko bahan bangunan kecil milik keluarga temanku, Nia. Pekerjaan itu tidak seberapa, tapi cukup untuk menutupi biaya kos dan kebutuhan sehari-hari. Setiap pagi aku berangkat naik angkot, dengan wajah yang dipaksakan tersenyum agar dunia tak tahu luka yang kusimpan. Kadang, di tengah sibuknya menghitung stok barang atau mengarsipkan nota, pikiranku melayang ke rumah itu. Aku membayangkan Cynthia sedang sarapan tanpa aku. Aku membayangkan Bastian duduk di meja makan, mungkin bersama Ella. Dan bayangan itu selalu berhasil membuatku berhenti sejenak, menatap kosong, lalu menunduk menahan air mata yang ingin jatuh. Suatu sore, Nia menatapku dengan wajah prihatin. "Rin, kamu yakin gak apa-apa kerja terus kayak gini? Wajahmu kelihatan capek banget." Aku tersenyum tipis. "Nggak apa-apa, Nia. Justru kalau aku berhenti, aku bisa gila. Aku harus sibuk, biar nggak kepikiran." Dia mengangguk pelan. "Kalau kamu butuh tempat cerita, aku selalu ada, ya." Aku hanya mengangguk. Aku tahu Nia tulus. Tapi ada luka yang terlalu dalam untuk diceritakan. Luka yang bahkan kata-kata pun tidak mampu menjelaskan. Malam-malamku tetap sepi. Kadang aku duduk di tepi jendela, menatap langit yang sama dengan langit di atas rumah itu. Aku membayangkan Cynthia sudah tidur, memeluk boneka kecil yang dulu kubelikan. Setiap kali ingatan itu datang, aku selalu berdoa, "Ya Tuhan, lindungi dia. Walau aku nggak di sana lagi, biar dia tetap merasa dicintai." Aku tidak membenci anak itu. Bagaimana mungkin? Dia tidak salah. Dia hanya korban dari cinta orang dewasa yang hancur di tengah jalan. Sampai suatu hari, saat aku sedang di toko, ponselku berdering. Nomor tak dikenal. Aku ragu mengangkatnya, tapi entah kenapa, jari-jariku seperti bergerak sendiri. "Halo, ini Bu Rina?" Suara lembut di seberang sana bertanya. "Iya. Betul, ini siapa ya?" "Ini Ella." Dunia serasa berhenti seketika. Suara itu, suara perempuan yang dulu hanya jadi bayangan di pikiranku, kini terdengar nyata. Aku cuma mau bilang makasih. Karena kamu udah jaga Cynthia selama ini," katanya pelan. Aku terdiam.
Tidak tahu harus berkata apa. Lalu ia melanjutkan, "Bastian, dia nggak baik-baik aja. Dia kehilangan pekerjaan. Aku juga nggak balik sama dia. Rin, aku cuma mau bilang, aku juga nggak bahagia." Air mataku menetes tanpa sadar. Selama ini aku pikir Ella menang. Aku pikir dia bahagia dengan pria yang dulu merebut segalanya dariku. Tapi ternyata, dia juga terluka. Mungkin cinta kami memang sama hancur, sama tersesat. "Aku doain kamu bisa bahagia, El," ucapku lirih. Dan sebelum aku sempat menahan, telepon itu sudah terputus. Aku menatap layar ponselku lama sekali. Tiba-tiba aku merasa ringan, seperti beban di dadaku sedikit berkurang. Mungkin karena untuk pertama kalinya, aku bisa memaafkan. Bukan dia, bukan Bastian, tapi diriku sendiri. Beberapa minggu kemudian, aku menerima pesan dari nomor lain. Nomor yang dulu begitu ku kenal. "Rin, maaf. Aku nyari kamu bukan buat ngajak balik. Aku cuma pengen bilang makasih. Karena kamu pernah jadi rumah buat aku dan Cynthia." Pesan itu singkat, tapi cukup untuk membuat air mataku jatuh lagi. Bukan karena sakit, tapi karena aku sadar, aku sudah tidak ingin kembali. Rasa cinta itu sudah kubungkus rapi di masa lalu, bersamaan dengan luka yang perlahan kering. Aku membalas, "Mas, semoga kamu juga bisa menemukan kedamaian." Aku sudah tidak marah lagi. Aku cuma ingin hidupku tenang. Dan untuk pertama kalinya sejak berbulan-bulan, aku benar-benar bisa tidur tanpa mimpi buruk. Beberapa bulan berlalu, aku mulai terbiasa dengan kesendirian. Setiap pagi aku menyeduh kopi untuk diriku sendiri, membaca buku, dan menulis di buku harian kecil. Kadang aku tertawa sendiri membaca tulisan lamaku. Betapa bodohnya aku dulu yang rela disakiti hanya karena takut kehilangan. Suatu sore, saat aku sedang duduk di kafe kecil dekat toko, seorang pria paruh baya menghampiriku. "Maaf, ini kursi kosong?" tanyanya sopan. Aku mengangguk, dan kami berbincang ringan tentang cuaca dan kopi. Namanya Ardi, duda dengan satu anak laki-laki. Entah kenapa, ada ketenangan di wajahnya. Bukan ketampanan, bukan karisma, tapi ketulusan. Sesuatu yang lama tak kurasakan. Kami tidak bicara soal masa lalu. Kami bicara tentang hidup, tentang anak-anak, tentang kesederhanaan. Dan aku sadar, mungkin Tuhan sedang mengajarkan sesuatu. Bahwa cinta sejati tidak datang dengan janji manis atau kata-kata besar, tapi dengan kedamaian yang pelan-pelan tumbuh di hati. Malam itu, aku menulis di buku harianku. Hari ini aku tidak lagi menangis untuk masa lalu. Aku tersenyum untuk masa depan. Aku sudah memaafkan Bastian, memaafkan Ella, dan yang terpenting, memaafkan diriku sendiri. Aku bukan korban lagi. Aku adalah perempuan yang berhasil keluar dari luka dan menemukan cahaya di baliknya. Aku menutup buku itu, lalu menatap langit malam. Hidupku mungkin tidak sempurna, tapi kali ini aku berjalan dengan kepala tegak, tanpa Bastian, tanpa kebohongan, tanpa air mata. Hanya aku, Rina, yang akhirnya tahu arti mencintai diri sendiri. Kadang Tuhan mematahkan hatimu bukan karena Ia ingin menghukummu, tapi karena Ia ingin kau belajar mencintai dirimu lebih dulu sebelum mencintai orang lain. Dan dari semua luka yang pernah kualami, aku belajar bahwa meninggalkan bukan berarti kalah. Kadang, itu justru bentuk keberanian paling murni seorang perempuan. Pagi itu, matahari bersinar seperti biasa, tapi hatiku terasa gelap. Sejak semalam, perasaanku benar-benar kacau. Ada firasat yang membuat dadaku sesak, seolah ada sesuatu yang besar akan terjadi. Aku mencoba mengalihkan pikiran dengan menyiapkan sarapan untuk Bastian dan Cynthia. Aku membuat nasi goreng kesukaan mereka, lengkap dengan telur mata sapi dan sosis yang aku potong berbentuk hati, sesuatu yang dulu selalu membuat Cynthia tersenyum bahagia. Namun pagi itu, rumah begitu hening. Tidak ada suara langkah Bastian,
Tidak ada tawa kecil Cynthia yang biasanya berlari ke dapur memelukku. Aku menatap jam di dinding. Sudah lewat pukul 8. Biasanya, kalau Bastian ke kantor, ia selalu berpamitan padaku. Tapi kali ini, tidak ada pesan, tidak ada kabar. Aku mencoba menelponnya. Nada sambung terdengar beberapa kali, tapi tidak diangkat. Kutatap layar ponselku lama, dan jujur, ada perasaan takut yang merayap. Sore harinya, aku menjemput Cynthia di sekolah seperti biasa. Ia berlari ke arahku dengan wajah ceria. "Tante Erina." Aku tersenyum, berusaha menutupi resahku. Namun, ketika kami sampai di rumah, mobil Bastian sudah terparkir di garasi. Aku sempat merasa lega, tapi rasa lega itu berubah jadi curiga saat melihat dari jendela ruang tamu. Ada seseorang di dalam rumah. Seorang perempuan. Aku menahan napas. Dari belakang, aku tahu persis siapa dia. Ella. Aku mengenali sosok itu dari foto lama yang pernah aku temukan diam-diam di meja kerja Bastian. Tanganku bergetar. Aku menuntun Cynthia masuk pelan, tapi sebelum aku bisa menahan langkah, Cynthia sudah berteriak kegirangan. "Mami!" Aku membeku. Suara itu seperti petir menyambar tubuhku. "Mami?" Cynthia berlari memeluk perempuan itu. Ella membalas pelukannya dengan lembut, seolah tak pernah ada jarak di antara mereka. Dan di belakangnya, Bastian berdiri, menatapku dengan wajah panik. "Rina, aku bisa jelaskan," katanya buru-buru. Aku tidak bergerak. Aku hanya memandang mereka, Bastian, Ella, dan Cynthia, seperti satu potongan puzzle yang utuh. Sementara aku, hanya bagian asing yang terselip di tengah kebahagiaan mereka. "Apa ini, Mas?" tanyaku pelan. Suaraku bergetar. Kenapa dia bisa ada di sini? Kenapa Cynthia memanggilnya Mami? Bastian menunduk, tidak langsung menjawab. Ella menatapku dengan senyum samar. "Tenang saja, Rina. Aku cuma datang untuk melihat anakku. Aku nggak bermaksud apa-apa." "Tapi kenapa? Di rumahku?" Aku hampir berteriak. "Kenapa Mas nggak bilang apapun padaku?" Bastian menarik napas panjang, lalu berkata lirih, "Aku cuma nggak mau kamu salah paham." Aku menatapnya tajam. Air mata sudah mulai turun tanpa bisa kucegah. "Salah paham? Mas, aku istrimu. Aku punya hak untuk tahu segalanya tentang keluarga ini. Tentang masa lalu Mas." Ia terdiam. Hanya ada suara tangis kecil dari Cynthia yang memeluk ibunya erat. Aku menatap pemandangan itu lama. Cynthia yang biasanya memelukku setiap sore, kini memeluk Ella seolah tak ingin lepas. Dan di sana, aku merasa seperti orang asing di rumahku sendiri. Malamnya, aku mencoba bicara dengan Bastian. Setelah Ella pergi, aku menunggunya di ruang tamu, menatap kosong ke arah pintu. "Mas," suaraku lirih, "tolong jujur sama aku. Sebenarnya, apa aku ini buat Mas?" Bastian menatapku lama. Lalu ia berkata pelan, "Rina, kamu baik, kamu sabar. Tapi jujur saja, aku nggak pernah benar-benar bisa melupakan Ella." Dunia seperti berhenti berputar. Aku merasakan tubuhku lemas. Suaraku tercekat. Jadi selama ini, aku cuma pelampiasan Mas dari rasa kehilangan. Ia tidak menjawab. Hanya diam. Diam yang menyakitkan. Lebih tajam dari pisau. "Mas tahu nggak?" Aku menatapnya dengan air mata menetes deras. "Aku mencintai Cynthia seperti anakku sendiri. Aku masakin setiap hari. Aku temani dia belajar. Aku rawat dia waktu sakit. Aku pikir, aku sudah jadi bagian dari keluarga ini." Bastian memejamkan mata. Wajahnya penuh penyesalan. "Aku nggak mau nyakitin kamu, Rin. Aku pikir aku bisa cinta kamu seperti dulu aku cinta Ella. Tapi ternyata aku salah." Aku menutup mulutku, menahan isak. Rasanya seluruh dunia runtuh di depanku. Malam itu, aku menangis sampai sesak. Di kamar, aku melihat semua foto pernikahan kami.
Aku genggam salah satu, foto saat aku dan Bastian tersenyum bahagia di pelaminan. Kini aku sadar, mungkin hanya aku yang benar-benar tersenyum dari hati. Sementara di hati Bastian, senyum itu hanyalah bayangan dari masa lalu yang belum usai. Aku duduk di lantai, menggenggam dada yang terasa begitu perih. Jahat kamu, Mas, bisikku dengan suara parau. Aku sudah berusaha jadi istri dan ibu yang baik, tapi ternyata aku cuma pelampiasan. Dan malam itu, untuk pertama kalinya aku sadar, cintaku yang tulus telah kalah oleh kenangan masa lalu yang tak pernah benar-benar pergi. Malam itu, aku tidak bisa tidur. Hujan turun deras, menabrak jendela kamar dengan suara yang membuat dadaku makin sesak. Aku duduk di tepi ranjang sambil memandangi foto pernikahan kami. Aku dan Bastian tersenyum di pelaminan, dengan Cynthia kecil di tengah-tengah kami. Foto yang dulu aku banggakan, kini terasa seperti luka yang dipajang di dinding rumahku sendiri. Aku memegang dadaku. Rasanya sesak, begitu sakit, sampai aku sulit bernapas. Semua kenangan berputar di kepalaku. Saat pertama kali Bastian menggenggam tanganku, saat ia berjanji akan menjagaku, saat ia berkata bahwa aku adalah anugerah dalam hidupnya. Tapi sekarang, semua itu terasa bohong. Semua janji itu hanya kata-kata manis yang menutupi kenyataan pahit, bahwa aku hanyalah bayangan pengganti dari seseorang yang tak pernah bisa ia lupakan. Aku menatap jendela yang basah oleh hujan, dan dalam hati aku berkata pelan, "Cukup, Rin, cukup. Kamu berhak bahagia juga." Pagi harinya, aku bangun lebih cepat dari biasanya. Aku menyiapkan sarapan seperti biasa, tapi kali ini bukan untuk mereka. Aku menyiapkannya untuk terakhir kalinya. Telur dadar, sambal terasi, dan nasi hangat. Masakan sederhana yang biasanya disukai Bastian. Aku menaruhnya di meja makan, lalu menatapnya lama sambil berbisik, "Mungkin ini terakhir kalinya aku masakin kamu, Mas." Langkah kaki terdengar dari arah kamar. Bastian keluar. Rambutnya masih sedikit berantakan. Ia tampak terkejut melihatku sudah rapi, memakai tas di bahu. "Rin, kamu mau kemana pagi-pagi begini?" tanyanya. Aku menatapnya dalam diam, berusaha menahan air mata yang hampir tumpah. "Mas, aku mau pergi," jawabku pelan. "Pergi? Maksudnya?" "Pergi dari rumah ini, Mas. Dari semua kenangan yang udah terlalu menyakitkan buat aku." Bastian memandangku kaget, lalu menghampiri. "Rin, jangan ngomong gitu. Aku memang salah, tapi aku butuh waktu buat memperbaiki semuanya." Aku menggeleng. "Mas, aku udah ngasih waktu. Aku udah sabar, udah berusaha jadi istri yang baik, jadi ibu buat Cynthia. Tapi yang aku dapat cuma luka. Setiap kali aku lihat Mas diam, aku tahu hati Mas masih di tempat lain, masih di Ella." Bastian menunduk, suaranya serak. "Aku nggak bisa bohong, Rin. Memang bagian dari diriku masih ada di masa lalu. Tapi aku juga nggak mau kehilangan kamu." Aku tersenyum getir. "Mas, cinta itu nggak bisa dibagi dua. Aku nggak mau hidup berdampingan sama bayangan orang lain. Aku bukan pelampiasan, Mas. Aku manusia yang punya hati juga." Aku melepas cincin dari jari manisku, lalu menaruhnya di atas meja makan, tepat di samping piring nasi goreng yang masih hangat. "Ini, aku balikin janji yang Mas kasih waktu itu. Karena sekarang aku sadar, aku berjuang sendirian selama ini." Bastian langsung memegang tanganku. "Rin, jangan pergi. Aku janji kali ini aku bakal berubah. Aku bakal buktiin kalau kamu bukan pelampiasan." Aku menatapnya dengan air mata jatuh satu persatu. "Mas, kalau cinta itu butuh janji buat dibuktikan, berarti cinta itu belum cukup kuat. Aku udah terlalu lelah nunggu Mas sadar." Cynthia yang dari tadi berdiri di ambang pintu tiba-tiba berlari memelukku. "Tante Rina jangan pergi, ya? Aku sayang Tante." Aku memeluknya erat. Tangisku pecah. "Sayang, kamu anak baik, ya? Tante nggak akan lupa kamu."
Tapi sekarang tante harus pergi dulu. Ya, biar ayah kamu bisa belajar jadi ayah yang baik lagi. Cynthia menangis keras, dan Bastian hanya berdiri di belakangnya. Wajahnya dipenuhi rasa bersalah. Aku ingin menatap mereka untuk terakhir kalinya, tapi aku tahu, kalau aku bertahan 1 detik lagi, aku tidak akan sanggup pergi. Aku melangkah keluar rumah. Hujan mulai turun lagi, menetes di wajahku, menyamarkan air mata yang sejak tadi tak berhenti jatuh. Bastian berlari mengejarku ke teras. "Rin, tunggu." Suaranya serak, hampir putus. "Aku butuh kamu." Aku menoleh, dengan tubuh gemetar. Tapi kali ini aku sudah bulatkan tekad. Yang kamu butuh bukan aku, Mas. Yang kamu butuh cuma cara buat mengisi kekosongan hati kamu setelah ditinggal Ella. Dan aku bukan obat buat luka itu. Lalu aku berbalik dan melangkah pergi tanpa menoleh lagi. Hari-hari setelah itu terasa sunyi. Aku kembali tinggal di rumah orang tuaku, mencoba menata hidupku lagi. Tiap malam, aku masih memikirkan Cynthia, anak kecil polos yang tak tahu apa-apa tentang luka orang dewasa di sekelilingnya. Kadang aku masih menangis saat melihat mainan kecil yang pernah kubelikan untuknya masih tersimpan di tasku. Sementara dari kabar teman, aku tahu bahwa Bastian kini sering datang ke klinik tempatku dulu bekerja. Ia menunggu lama di parkiran, hanya untuk melihatku dari jauh. Sampai suatu hari, aku menerima pesan darinya. "Rina, aku tahu aku terlambat, tapi setiap hari tanpa kamu terasa hampa. Sekarang aku sadar, bukan Ella yang aku cari selama ini, tapi kamu yang selalu ada waktu aku kehilangan arah." Aku membaca pesan itu lama, dan kemudian tersenyum pahit. Aku menulis balasan singkat. "Mas, kadang penyesalan datang bukan untuk meminta maaf, tapi untuk mengingatkan bahwa kita pernah menyia-nyiakan orang yang tulus." Aku menaruh ponselku di meja, lalu memandangi langit sore yang mulai jingga. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku merasa tenang. Karena akhirnya, aku bisa melepaskan cinta yang menyakitkan itu, dan memilih mencintai diriku sendiri. Pagi itu, sinar matahari menembus tirai jendela kamar kosku. Udara segar masuk, membawa aroma kota yang khas, campuran aspal basah dan daun pepohonan yang baru diguyur hujan. Aku menarik napas dalam-dalam, mencoba menenangkan hati yang selama berbulan-bulan terasa hancur berkeping-keping. Aku, Rina, memulai hari baru tanpa Bastian, tanpa kebohongan, tanpa luka yang terus menghantui. Dan anehnya, aku merasa ringan. Hari-hariku kini diisi dengan rutinitas sederhana. Aku masih bekerja di toko bahan bangunan Nia, tapi kali ini dengan hati yang lebih tenang. Setiap pelanggan yang datang, setiap nota yang kususun, aku lakukan dengan senyum yang tulus. Aku sadar, selama ini aku terlalu fokus pada luka, hingga lupa bahwa hidup tetap harus berjalan. Nia, yang selalu mendukungku, mulai sering mengajakku ikut kelas memasak dan yoga di akhir pekan. "Ayo, Rin, kamu harus belajar menikmati hidup lagi," katanya suatu sore. Aku tersenyum tipis. "Aku coba, Nia, tapi sulit ya." Ia tertawa ringan. "Awalnya memang sulit, tapi kamu bakal terbiasa. Lagi pula, kamu pantas bahagia, Rin." Ucapan itu menusuk hatiku. Benar. Selama ini aku selalu memikirkan Bastian, tapi sekarang waktunya aku memikirkan diriku sendiri. Suatu hari, ketika aku sedang membantu seorang pelanggan memilih cat rumah, seorang pria paruh baya menghampiriku. "Maaf, Mbak, kursi ini kosong?" tanyanya sopan. Aku tersenyum. "Ya, silakan." Kami mulai mengobrol ringan. Namanya Ardi, duda dengan satu anak laki-laki bernama Aidan. Tidak ada kesan romantis berlebihan, hanya ketulusan yang terpancar dari matanya. Dia bercerita tentang pekerjaannya, tentang anaknya, tentang hal-hal sederhana yang membuat hidupnya bermakna. Dan tanpa kusadari, aku merasa nyaman berada di dekatnya. Hari demi hari, obrolan ringan kami berubah menjadi pertemuan rutin di kafe kecil dekat toko.
Kami berbagi cerita tentang hidup, masa lalu, dan impian. Tanpa tekanan, tanpa janji manis, tanpa luka masa lalu yang membayangi. Aku mulai tersenyum lebih sering, tertawa tanpa rasa bersalah, dan merasa hidup kembali. Salah satu sore, saat matahari mulai condong ke barat, Ardi berkata, "Rin, aku senang bisa kenal sama kamu. Kamu berbeda. Ada ketenangan yang bikin aku nyaman." Aku tersenyum, menatap matanya. "Ardi, aku juga merasa nyaman. Tapi aku masih takut. Takut luka lama kembali menghantuiku." Dia menggenggam tanganku ringan. "Nggak apa-apa takut. Tapi kita bisa belajar jalan bareng perlahan-lahan." Di rumah, aku juga mulai membangun hubungan baru dengan Cynthia. Aku masih sering menelpon, menanyakan kabarnya, tapi kali ini tanpa rasa iri, tanpa rasa sakit. Aku melihatnya tumbuh bahagia bersama Ella, dan aku tersenyum. Karena aku tahu, meski aku bukan ibunya, aku tetap bagian dari hidupnya, lewat cinta yang tulus dan doa yang selalu kuberikan. Malam itu, aku duduk di balkon kosku, menatap langit malam yang bertabur bintang. Aku menulis di buku harian kecilku. Hari ini aku tersenyum tanpa alasan. Hari ini aku sadar, cinta sejati bukan tentang memiliki, tapi tentang memahami dan menerima. Aku telah melepas Bastian, memaafkan Ella, dan yang paling penting, memaafkan diriku sendiri. Hidupku belum sempurna, tapi aku belajar bahagia dengan cara sendiri. Dan aku percaya, suatu hari nanti, cinta yang tulus dan damai akan datang lagi, tanpa luka yang membekas. Seiring waktu, hidupku mulai stabil. Aku menemukan kebahagiaan dalam hal-hal sederhana, masak untuk diri sendiri, menulis, tertawa bersama teman-teman, bahkan membantu pelanggan di toko dengan tulus. Ardi tetap ada, menjadi teman yang menenangkan, sosok yang perlahan mengisi kekosongan hati tanpa tergesa-gesa. Dan aku tahu, aku siap untuk membuka hati lagi. Bukan untuk Bastian, bukan untuk siapapun yang pernah menyakiti, tapi untuk cinta yang baru, yang datang dengan ketulusan, dengan kesabaran, dan tanpa bayangan masa lalu. Kadang, untuk menemukan cinta sejati, kita harus berani melepaskan yang salah, menghadapi luka, dan belajar mencintai diri sendiri terlebih dahulu. Aku, Rina, telah belajar bahwa bahagia bukan tentang memiliki orang lain, tapi tentang berdamai dengan masa lalu, menemukan kekuatan dalam diri, dan membiarkan cinta yang tulus datang pada waktunya. Pagi itu, udara terasa lebih hangat dari biasanya. Aku membuka jendela kamar kos, membiarkan sinar matahari menyinari wajahku yang belum lama ini dipenuhi luka. Ada ketenangan di hatiku, sesuatu yang sudah lama hilang saat aku masih hidup di bayang-bayang Bastian dan masa lalunya. Aku tersenyum sendiri, memandangi secangkir kopi hangat yang baru saja kusiapkan. Untuk pertama kalinya dalam berbulan-bulan, aku menikmati momen ini tanpa rasa takut atau beban. Aku hidup untuk diriku sendiri. Sejak beberapa minggu terakhir, aku mulai rutin bertemu Ardi. Awalnya hanya di kafe, berbagi cerita ringan tentang kehidupan sehari-hari dan anak-anak kami. Namun, seiring waktu, pertemuan itu menjadi lebih berarti. Ada kenyamanan yang sulit dijelaskan ketika aku berada di dekatnya. Aku bisa tertawa, berbicara jujur, bahkan diam bersamanya tanpa rasa canggung. Suatu sore, kami duduk di taman dekat rumahku. Daun-daun berguguran di sekeliling, dan angin sepal-sepal membawa ketenangan yang anehnya terasa begitu hangat. "Rin, aku senang kamu mau membuka hati lagi," kata Ardi sambil menatap mataku. Aku tersenyum. Awalnya sulit, Ardi, tapi aku belajar, kalau bahagia nggak datang dari orang yang salah atau masa lalu yang nyakitin. Bahagia datang saat kita bisa berdamai sama diri sendiri. Ia menggenggam tanganku dengan lembut. Dan aku di sini, Rin. Nggak akan buru-buru, nggak akan sakitin hati kamu. Aku cuma mau jadi bagian dari hidupmu yang sekarang. Hatiku bergetar. Selama ini aku takut mencintai lagi. Tapi kini, rasa takut itu perlahan digantikan rasa hangat yang membuat hatiku tersenyum. Di rumah,
Aku mulai menata kembali hidupku. Aku lebih banyak menghabiskan waktu dengan diri sendiri, dengan keluarga, dan teman-teman yang tulus. Aku bahkan mulai mengikuti kelas memasak dan yoga yang direkomendasikan Nia, menemukan kepuasan dari hal-hal sederhana. Aku menyadari, kebahagiaan tidak selalu tentang memiliki seseorang di sampingmu, tapi tentang merasa damai dengan diri sendiri. Namun, kehadiran Ardi membuatku belajar bahwa cinta juga bisa datang tanpa tekanan, tanpa janji palsu, dan tanpa luka lama yang menghantui. Ia bukan pengganti Bastian, ia adalah cinta yang baru, tulus, dan penuh kesabaran. Suatu malam, aku duduk di balkon kos, memandangi langit malam yang penuh bintang. Ardi mengirim pesan singkat. "Rin, aku di bawah balkonmu. Mau ngobrol sebentar?" Aku tersenyum dan turun. Ia berdiri di sana, dengan payung di tangan, wajahnya penuh perhatian. "Kamu nggak basah, kan?" tanyanya sambil tersenyum. Aku tersenyum dan turun. Ia berdiri di sana, dengan payung di tangan, wajahnya penuh perhatian. "Kamu nggak basah, kan?" tanyanya sambil tersenyum. "Aku nggak apa-apa," jawabku. "Tapi masih hujan. Kamu sendiri?" "Ya, tapi aku pengen lihat kamu. Aku rindu ngobrol sama kamu," katanya pelan. Kami duduk di tangga balkon, menatap hujan yang turun pelan. Kami tidak butuh kata-kata berlebihan. Cukup duduk bersama, berbagi kehangatan dan senyum kecil yang tulus. "Rin," ucapnya tiba-tiba, "aku tahu kamu pernah terluka. Aku tahu kamu masih menyimpan bekas luka itu. Tapi aku ingin kamu tahu, aku nggak akan pernah sakitin kamu. Aku cuma mau kita bahagia, perlahan-lahan." Aku menatap matanya, dan kali ini aku tidak ragu lagi. Aku percaya. "Ardi, aku mau belajar mencintai lagi, tapi dengan cara yang berbeda. Cinta yang gak bikin sakit, tapi bikin tenang." Ia tersenyum, menggenggam tanganku erat. "Kita jalani bareng-bareng, ya?" Aku mengangguk. Air mata kecil jatuh di pipiku. Tapi kali ini bukan tangis kesedihan. Ini tangis lega. Tangis bahagia karena aku menemukan cinta yang tulus setelah sekian lama terluka. Hari-hari berikutnya terasa lebih ringan. Aku mulai merencanakan masa depan, bukan hanya untuk diriku, tapi juga untuk Cynthia dan untuk hubungan baru yang sedang kujalani. Aku menyadari, kadang cinta yang sejati datang bukan dari orang yang pernah membuatmu jatuh, tapi dari mereka yang datang membawa ketenangan dan kesabaran. Aku menulis di buku harianku. Aku belajar, cinta itu bukan soal memiliki, tapi tentang memberi dan merasakan ketulusan. Aku bangkit dari luka, berdamai dengan masa lalu, dan kini hatiku mulai percaya lagi. Ardi hadir bukan untuk menggantikan siapapun, tapi untuk menemani aku menemukan kembali kebahagiaan yang sempat hilang. Rina akhirnya menyadari, bahagia bukan tentang orang yang dulu meninggalkan luka, tapi tentang keberanian untuk mencintai diri sendiri dan memberi kesempatan pada hati untuk pulih. Cinta baru mungkin perlahan datang, tapi kali ini tanpa tekanan, tanpa kebohongan, dan tanpa bayangan masa lalu. Pagi itu, udara terasa segar dan cerah. Aku, Rina, duduk di balkon kos sambil menyeruput teh hangat. Hati terasa ringan, jauh berbeda dari bulan-bulan sebelumnya ketika pikiranku selalu dipenuhi bayangan Bastian dan luka yang tak kunjung sembuh. Sekarang, aku merasa ada harapan baru yang perlahan tumbuh di hatiku. Ardi datang menjemputku hari itu, seperti biasa. Tapi kali ini bukan sekadar untuk ngobrol atau sekadar bertemu di kafe. "Kamu siap untuk jalan-jalan sore bareng, Aidan?" tanyanya sambil tersenyum hangat. Aku tersenyum tipis. "Aku siap." Kami pun berangkat ke taman dekat rumahku. Aidan, anak laki-laki Ardi, sudah menunggu dengan ransel kecilnya dan senyum lebar yang polos. Melihatnya berlari ke arahku, aku merasa hangat di dalam hati. "Halo, Rina," serunya ceria. Aku membalas senyum itu, menggendong ranselnya sebentar sebelum menyerahkannya ke Ardi. Suasana hari itu begitu ceria. Taman dipenuhi tawa anak-anak yang bermain. Suara daun bergesekan diterpa angin,
dan aroma hujan semalam yang masih tersisa di udara. Selama perjalanan pulang, Ardi menatapku dan berkata, "Rin, aku senang kamu bisa dekat sama Aidan. Kamu gak harus menggantikan siapapun, tapi kehadiranmu buat dia nyaman. Itu artinya kamu tulus." Aku tersenyum. Awalnya aku takut gagal jadi sosok yang diterima. Tapi melihat mereka tersenyum, aku sadar, cinta itu bukan tentang menyamai masa lalu, tapi tentang hadir di saat ini. Ardi mengangguk, menggenggam tanganku dengan lembut. "Kita jalani perlahan-lahan. Rin, aku nggak mau buru-buru. Aku cuma ingin kita saling percaya dan belajar hidup bersama." Malam itu, aku menulis di buku harianku. Hari ini aku belajar sesuatu yang penting. Bahwa cinta sejati bukan tentang siapa yang dulu menyakitimu, tapi tentang siapa yang hadir dengan ketulusan dan kesabaran. Aku menemukan keluarga baru, bukan untuk menggantikan yang lama, tapi untuk membangun kehidupan yang harmonis dan penuh cinta. Beberapa minggu kemudian, aku mulai mengundang Cynthia untuk bermain di rumahku. Awalnya, Cynthia ragu. Ia terbiasa tinggal bersama Ella dan Bastian, tapi sedikit demi sedikit, ia mulai nyaman. Aku selalu berusaha bersikap lembut, sabar, dan penuh kasih sayang, tanpa ingin menggantikan peran ibunya. Suatu sore, setelah Cynthia pulang, aku duduk bersama Ardi di ruang tamu. "Kamu tahu, Rin, aku bangga sama kamu. Kamu bisa tetap tulus dan penuh kasih sayang, meskipun pernah disakiti," katanya. Aku tersenyum, menatapnya. "Ardi, aku belajar bahwa luka bukan untuk diungkit terus, tapi untuk dijadikan pelajaran. Dan sekarang aku siap membuka hati lagi, bukan untuk masa lalu, tapi untuk masa depan." Ia menggenggam tanganku erat. "Dan aku akan selalu ada untuk kamu, Rin. Dalam suka, dalam duka, dan dalam membangun keluarga baru ini." Hari-hari berikutnya terasa damai dan bahagia. Aku membantu Ardi merawat Aidan. Kami memasak bersama, bermain di taman, dan saling mendukung dalam pekerjaan masing-masing. Cynthia pun semakin sering datang, dan hubungan kami bertiga menjadi hangat dan penuh tawa. Aku merasa seolah memiliki keluarga kecil yang tulus, bukan sempurna, tapi penuh cinta yang nyata. Suatu malam, aku menatap langit di balkon kosku, sambil memeluk secangkir teh hangat. Ardi datang berdiri di sampingku, memandang bintang-bintang yang sama. "Rin, aku ingin bilang, terima kasih sudah mau percaya lagi. Aku janji, aku akan selalu menghargai dan menjaga kamu," katanya. Aku menatapnya, air mata bahagia menetes di pipiku. "Ardi, aku juga berterima kasih. Aku menemukan kedamaian dan cinta yang tulus. Aku siap menjalani hidup ini bersama kamu dan keluarga baru kita." Dan untuk pertama kalinya sejak sekian lama, aku merasa utuh. Bukan hanya sebagai seorang wanita, tapi juga sebagai istri, ibu, dan bagian dari keluarga yang baru, yang dibangun dari cinta yang nyata dan tulus, tanpa bayangan masa lalu yang menghantui. Rina akhirnya menemukan arti cinta sejati, bukan tentang siapa yang dulu menyakiti, tapi tentang keberanian untuk bangkit, berdamai dengan masa lalu, dan membiarkan hati menerima cinta yang tulus. Kehidupan baru hadir dengan hangat, bahagia, dan penuh harapan. Sebuah akhir yang indah bagi perempuan yang pernah terluka, namun berhasil menemukan cahaya di tengah gelapnya masa lalu. Pagi itu, sinar matahari menembus jendela kamar kosku dengan lembut. Aku, Rina, menatap langit biru sambil menyeruput secangkir teh hangat. Hati terasa ringan. Jauh berbeda dari dulu ketika setiap pagi terasa berat karena luka yang tak kunjung sembuh. Aku tersenyum sendiri, mengenang perjalanan panjang yang telah kulalui. Dari pertemuan pertama dengan Bastian, jatuh cinta, menikah, lalu terjerat luka yang begitu dalam karena cintanya ternyata masih untuk mantan istrinya, Ella. Air mata, kekecewaan, dan rasa sakit itu kini sudah menjadi pelajaran yang tak ternilai. Hari-hariku kini diisi dengan hal-hal yang memberi kebahagiaan sejati. Aku bekerja dengan sepenuh hati, membantu pelanggan di toko bahan bangunan dengan senyum tulus, dan menjalani kegiatan yang kusukai,
seperti memasak dan yoga. Setiap langkah terasa ringan, karena aku belajar bahwa bahagia itu bukan tentang memiliki seseorang, tapi tentang mencintai diri sendiri terlebih dahulu. Ardi hadir di hidupku bukan untuk menggantikan masa lalu yang menyakitkan, tapi untuk menemani aku membangun masa depan yang penuh cinta dan ketenangan. Kami merawat Aidan bersama, berbagi tawa, cerita, dan tangis kecil yang penuh makna. Aku belajar mencintai dengan cara yang baru, tanpa bayangan masa lalu, tanpa rasa takut, hanya ketulusan dan kesabaran. Cynthia pun tetap menjadi bagian hidupku. Aku tetap menyayangi dan peduli padanya, tapi tanpa ingin menggantikan posisi ibunya. Kami menemukan cara untuk tetap dekat, saling mendukung, dan menjaga hubungan yang sehat. Melihatnya tumbuh bahagia bersama Ella membuat hatiku lega. Aku menyadari, cinta yang tulus tidak harus dimiliki, tapi bisa diberikan tanpa syarat. Suatu sore, aku duduk di balkon kos, menatap langit jingga yang indah. Ardi datang berdiri di sampingku, menggenggam tanganku lembut. "Kamu bahagia, Rin?" tanyanya dengan suara lembut. Aku tersenyum, menatapnya. "Ya, Ardi, aku bahagia. Bahagia bukan karena kita sempurna, tapi karena aku belajar menerima, memaafkan, dan membuka hati lagi. Aku siap menjalani hidup ini dengan cinta yang tulus, bukan yang palsu atau menyakitkan." Ia tersenyum, memelukku erat. Malam itu, aku menulis di buku harianku untuk terakhir kali. Aku, Rina, telah melewati perjalanan yang panjang dan penuh luka. Aku belajar bahwa cinta sejati bukan tentang memiliki, tapi tentang menghargai, memberi, dan menerima. Luka yang dulu terasa seperti akhir dunia kini menjadi pelajaran berharga. Aku bangkit, berdamai dengan masa lalu, dan menemukan cinta yang tulus. Hidupku kini penuh harapan, bahagia, dan damai. Dan aku siap melangkah ke masa depan dengan hati yang terbuka. Dan aku akan selalu ada untuk kamu, Rin. Dalam setiap suka dan duka, kita jalani ini bersama. Malam itu, aku menulis di buku harianku untuk terakhir kali. Aku, Rina, telah melewati perjalanan yang panjang dan penuh luka. Aku belajar bahwa cinta sejati bukan tentang memiliki, tapi tentang menghargai, memberi, dan menerima. Luka yang dulu terasa seperti akhir dunia kini menjadi pelajaran berharga. Aku bangkit, berdamai dengan masa lalu, dan menemukan cinta yang tulus. Hidupku kini penuh harapan, bahagia, dan damai. Dan aku siap melangkah ke masa depan dengan hati yang terbuka. Kadang, kita harus kehilangan dan terluka dulu agar bisa menemukan cinta yang sejati. Bahagia bukan soal memiliki orang yang tepat, tapi soal berdamai dengan diri sendiri, memaafkan masa lalu, dan memberi kesempatan pada hati untuk mencintai lagi. Rina akhirnya menemukan cahaya di tengah gelapnya masa lalu, membuktikan bahwa seorang perempuan yang pernah terluka pun bisa bangkit dan meraih kebahagiaan yang sesungguhnya. Tamat.